Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan topik dalam IT Governance. Sesi ketiga mengenai IT Governance and COSO Internal Control. Tujuan dari perkuliahan ini adalah 1. Memahami internal control, 2. Memahami pentingnya internal control COSO, ketiga, memahami COSO framework, dan keempat, memahami risk assessment. Perlu saya bacakan, jadi importance of effective internal control and COSO, yaitu internal control are one of the most important and fundamental concept that senior manager and business professional at all level must understand. The business professional builds and uses internal control, while auditor review and test operation, IT, and financial system and process with objective of evaluation their internal control. Jadi di sini jelas dituliskan bahwa internal control itu adalah hal yang penting dan fundamental, harus dipahami oleh senior manager and business professional pada semua level. Kenapa? Karena dengan memahami internal control ini, maka bisa melakukan pengarahan dari organisasi tadi. Seperti paragraf kedua atau kalimat kedua, business professional itu membangun dan menggunakan internal control, tetapi auditor akan mereview jalan operasional IT and financial system, sehingga ada pemisahan antara bisnis profesional sama auditor secara fungsinya. Auditor untuk menjalankannya perlu membuat internal control, memastikan semua berjalan dengan baik dengan menetapkan kontrol-kontrol tadi, sedangkan secara rutin akan dilakukan review oleh auditor, baik itu bagian hal-hal terkait dengan operasional, IT, financial system, dan proses. Jadi COSO sendiri atau COSO sebagai internal control framework itu pertama dirilis di September 1992, merupakan framework yang mendefinisikan bagaimana internal control, kemudian prosedur, dan bagaimana melakukan evaluasinya. COSO memberikan deskripsi skala baik dengan konsep multidimensional. Kemudian internal control sendiri terdiri dari, atau di COSO sendiri mendefinisikan sebagai internal control is a process effect by an entity board of director, management, and other personnel. Jadi proses internal control ini berefek dari level board of director, management, dan personal lainnya. Kalau kita lihat COSO objektif, pertama adalah effectiveness and efficient of operation, reliability of financial reporting, compliant with applicable laws and regulation. Jadi ada 3 hal yang objektif dari COSO sendiri. Pertama adalah membuat operasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian laporan-laporan finansial menjadi reliable, serta COSO sendiri akan menjamin keselarasan antara regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, COSO ini menjadi penting pada saat diimplementasi di organisasi supaya kita bisa mengontrol secara internal. Kalau kita lihat COSO internal control framework sendiri terdiri dari cube seperti ini. Jadi memang COSO menyebutnya 3-dimensional. Pertama ada side, di mana ada monitoring internal control, information and communication internal control activity, internal control risk assessment, dan internal control environment.
Itu yang satu side, kemudian side yang berikutnya berisikan business entity level control sama business unit activity. Itu yang secara vertikal, kemudian yang secara horizontalnya terdiri dari financial reporting internal control, compliance internal control, dan operational internal control. Itu level horizontalnya. Jadi COSO sendiri merupakan sebuah model tiga dimensional yang satu terdiri dari internal control, monitoring sampai environmentnya, yang satu mengenai bisnisnya, yang di secara horizontal itu terdiri dari financial reporting, compliance, dan operation internal. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana COSO memisahkan setiap klasternya. Nah, dari control environment sendiri itu di level paling bawah, jadi kita lihat the foundational or bottom level of COSO internal control framework is what COSO call the internal control environment. Jadi kalau kita mundur ke gambar sebelumnya, di level paling bawah itu internal control environment. Level paling bawah adalah internal control untuk environment. Di sini control environment should be viewed as a foundation for all other component of internal control and has the influence of each of the three objective and overall unit and entity activity. Jadi bottom level dari internal control atau kita lihat di internal control environment ini menjadi fondasi bagi ketiga aspek tadi. Oleh karena itu internal control environment ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian setelah itu saya bacakan saja. Enterprise history and culture often play as a major role in forming this internal control environment. When an enterprise historical has had a strong management emphasis on producing error-free product, and when senior manager communicate the importance of high-quality product to all level of the organization, this become a major enterprise control environment factor. Jadi kalau kita lihat pada umumnya di sebuah organisasi kadang ada sebuah model di mana senior manager itu memberikan sebuah kontrol secara environment dan dia menjadi contoh baik sehingga kadang konsep internal control jadi mengacu kepada subjek tadi sehingga pada saat di manajemen tersebut ada hal yang lain, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian essential component of the control environment, pertama kita harus memperhatikan integrity and ethical value, commitment competence, board of director and audit committee, management philosophy and operating style, organizational structure, assignment of authority and responsibility, human resources, policy, and practice. Itulah komponen-komponen esensial dari control environment. Kemudian di level di atasnya ada risk assessment. The next level of layer above of control environment on the COSO internal control framework is risk assessment. An enterprise ability to achieve its objective can be reached due to a variety of internal and external factor. Jadi setelah internal control environment ada risk assessment tadi. Risk assessment tujuannya untuk mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. The COSO internal control framework describe risk assessment in 3 steps. Jadi risk assessment sendiri menurut COSO terdiri dari 3 tahap. Pertama, estimate the significance of the risk. Jadi kita harus
menetapkan risiko yang paling signifikan. Yang kedua adalah assess the likelihood or frequency of the risk occurring. Ketiga, consider how the risk should be managed and assess what action must be taken. Jadi ketiga step COSO ini menjadikan panduan saat kita melakukan risk assessment. Jadi kita estimasi seberapa signifikan risiko itu akan muncul, kemudian seberapa sering risk itu terjadi, kemudian bagaimana kita melakukan atau mengontrol, mengelolanya pada saat risk itu terjadi. Ini COSO internal control recommend the following control activity for an enterprise. Jadi internal control dari COSO sendiri merekomendasi satu, top level review. Jadi top level harus melakukan review terhadap internal control tadi. Direct functional or activity management, kemudian information processing, physical control, performance indicator, sama segregation of duty. Itu keenam hal tadi merupakan kontrol aktivitas enterprise menurut COSO internal. Materi-materi yang saya gunakan diakses dari buku Executive Guide to IT Governance, Improving System Process with the Service Management, COVID and ITIL, percetakan John Wiley and Son, karangan Muller. Silakan teman-teman bisa mencari bukunya untuk mendalami lebih detail dari IT governance ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.